perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Penampakan ribuan kayu gelondongan terbawa banjir bandang dan memicu fenomena layaknya tsunami kayu yang meluluhlantakkan sebuah desa di perbatasan Tapanuli Selatan. Peristiwa mengerikan ini membuat permukiman warga hilang seketika akibat terjangan arus deras dan material kayu. Sebagai informasi, banjir bandang yang melanda kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, membawa ribuan kayu gelondongan yang kemudian memporak-porandakan desa Garoga. Terjangan banjir pada 24 November 2025 itu menghilangkan puluhan rumah warga dan menewaskan banyak penduduk, sementara sejumlah lainnya masih dilaporkan hilang. Hingga saat ini permukiman yang sebelumnya berada di kiri dan kanan wilayah Jalinsum berubah total menjadi hamparan kayu gelondongan. Desa yang semula hijau kini tersisa hanya puing-puing dan tumpukan batang kayu di setiap sudut. Sebelum banjir, Sungai Garoga memiliki dua aliran yang disebut warga sebagai Sungai Garoga 1 dan Sungai Garoga 2. Desa Garoga berada di tengah-tengah kedua aliran itu sehingga posisinya lebih rendah dibanding jalan raya. Pada malam hari, debit air sungai mulai naik hingga ke jalan dan dini hari berikutnya air masuk ke rumah warga. Meski sempat surut pada pagi hari, air kembali naik beberapa jam kemudian dan mencapai ketinggian sedada orang dewasa. Saat debit meningkat, banjir membawa ribuan kayu gelondongan dari hulu sungai sehingga aliran air yang semula lancar di bawah dua jembatan mendadak tersumbat. Akibatnya, sebanyak 240 kepala keluarga yang tinggal sekitar 500 meter dari sungai kemudian tersapu aliran banjir beserta material kayu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir bandang yang membentuk aliran sungai baru di Tapanuli Selatan, Kamis 4 Desember. Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung perubahan drastis kontur wilayah serta mendengar laporan warga mengenai puluhan rumah yang rusak akibat pergeseran arus sungai. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro.
Penampakan ribuan kayu gelondongan terbawa banjir bandang dan memicu fenomena layaknya tsunami kayu yang meluluhlantakkan sebuah desa di perbatasan Tapanuli Selatan. Peristiwa mengerikan ini membuat permukiman warga hilang seketika akibat terjangan arus deras dan material kayu. Sebagai informasi, banjir bandang yang melanda kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, membawa ribuan kayu gelondongan yang kemudian memporak-porandakan desa Garoga. Terjangan banjir pada 24 November 2025 itu menghilangkan puluhan rumah warga dan menewaskan banyak penduduk, sementara sejumlah lainnya masih dilaporkan hilang. Hingga saat ini permukiman yang sebelumnya berada di kiri dan kanan wilayah Jalinsum berubah total menjadi hamparan kayu gelondongan. Desa yang semula hijau kini tersisa hanya puing-puing dan tumpukan batang kayu di setiap sudut. Sebelum banjir, Sungai Garoga memiliki dua aliran yang disebut warga sebagai Sungai Garoga 1 dan Sungai Garoga 2. Desa Garoga berada di tengah-tengah kedua aliran itu sehingga posisinya lebih rendah dibanding jalan raya. Pada malam hari, debit air sungai mulai naik hingga ke jalan dan dini hari berikutnya air masuk ke rumah warga. Meski sempat surut pada pagi hari, air kembali naik beberapa jam kemudian dan mencapai ketinggian sedada orang dewasa. Saat debit meningkat, banjir membawa ribuan kayu gelondongan dari hulu sungai sehingga aliran air yang semula lancar di bawah dua jembatan mendadak tersumbat. Akibatnya, sebanyak 240 kepala keluarga yang tinggal sekitar 500 meter dari sungai kemudian tersapu aliran banjir beserta material kayu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir bandang yang membentuk aliran sungai baru di Tapanuli Selatan, Kamis 4 Desember. Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung perubahan drastis kontur wilayah serta mendengar laporan warga mengenai puluhan rumah yang rusak akibat pergeseran arus sungai. Terjepit banjir bandang Megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Penampakan ribuan kayu gelondongan terbawa banjir bandang dan memicu fenomena layaknya tsunami kayu yang meluluhlantakkan sebuah desa di perbatasan Tapanuli Selatan. Peristiwa mengerikan ini membuat permukiman warga hilang seketika akibat terjangan arus deras dan material kayu. Sebagai informasi, banjir bandang yang melanda kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, membawa ribuan kayu gelondongan yang kemudian memporak-porandakan desa Garoga. Terjangan banjir pada 24 November 2025 itu menghilangkan puluhan rumah warga dan menewaskan banyak penduduk, sementara sejumlah lainnya masih dilaporkan hilang. Hingga saat ini permukiman yang sebelumnya berada di kiri dan kanan wilayah Jalinsum berubah total menjadi hamparan kayu gelondongan. Desa yang semula hijau kini tersisa hanya puing-puing dan tumpukan batang kayu di setiap sudut. Sebelum banjir, Sungai Garoga memiliki dua aliran yang disebut warga sebagai Sungai Garoga 1 dan Sungai Garoga 2. Desa Garoga berada di tengah-tengah kedua aliran itu sehingga posisinya lebih rendah dibanding jalan raya. Pada malam hari, debit air sungai mulai naik hingga ke jalan dan dini hari berikutnya air masuk ke rumah warga. Meski sempat surut pada pagi hari, air kembali naik beberapa jam kemudian dan mencapai ketinggian sedada orang dewasa. Saat debit meningkat, banjir membawa ribuan kayu gelondongan dari hulu sungai sehingga aliran air yang semula lancar di bawah dua jembatan mendadak tersumbat. Akibatnya, sebanyak 240 kepala keluarga yang tinggal sekitar 500 meter dari sungai kemudian tersapu aliran banjir beserta material kayu. Sementara itu,
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir bandang yang membentuk aliran sungai baru di Tapanuli Selatan, Kamis 4 Desember. Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung perubahan drastis kontur wilayah serta mendengar laporan warga mengenai puluhan rumah yang rusak akibat pergeseran arus sungai. Terjepit banjir bandang Megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Penampakan ribuan kayu gelondongan terbawa banjir bandang dan memicu fenomena layaknya, tsunami kayu, yang meluluhlantakkan sebuah desa di perbatasan Tapanuli Selatan. Peristiwa mengerikan ini membuat permukiman warga hilang seketika akibat terjangan arus deras dan material kayu. Sebagai informasi, banjir bandang yang melanda kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, membawa ribuan kayu gelondongan yang kemudian memporak-porandakan desa Garoga. Terjangan banjir pada 24 November 2025 itu menghilangkan puluhan rumah warga dan menewaskan banyak penduduk, sementara sejumlah lainnya masih dilaporkan hilang. Hingga saat ini permukiman yang sebelumnya berada di kiri dan kanan wilayah Jalinsum berubah total menjadi hamparan kayu gelondongan. Desa yang semula hijau kini tersisa hanya puing-puing dan tumpukan batang kayu di setiap sudut. Sebelum banjir, Sungai Garoga memiliki dua aliran yang disebut warga sebagai Sungai Garoga 1 dan Sungai Garoga 2. Desa Garoga berada di tengah-tengah kedua aliran itu sehingga posisinya lebih rendah dibanding jalan raya. Pada malam hari, debit air sungai mulai naik hingga ke jalan dan dini hari berikutnya air masuk ke rumah warga. Meski sempat surut pada pagi hari, air kembali naik beberapa jam kemudian dan mencapai ketinggian sedada orang dewasa. Saat debit meningkat, banjir membawa ribuan kayu gelondongan dari hulu sungai sehingga aliran air yang semula lancar di bawah dua jembatan mendadak tersumbat. Akibatnya, sebanyak 240 kepala keluarga yang tinggal sekitar 500 meter dari sungai kemudian tersapu aliran banjir beserta material kayu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir bandang yang membentuk aliran sungai baru di Tapanuli Selatan, Kamis 4 Desember. Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung perubahan drastis kontur wilayah serta mendengar laporan warga mengenai puluhan rumah yang rusak akibat pergeseran arus sungai. Terjepit banjir bandang Megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami, karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut,
Ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Penampakan ribuan kayu gelondongan terbawa banjir bandang dan memicu fenomena layaknya tsunami kayu yang meluluhlantakkan sebuah desa di perbatasan Tapanuli Selatan. Peristiwa mengerikan ini membuat permukiman warga hilang seketika akibat terjangan arus deras dan material kayu. Sebagai informasi, banjir bandang yang melanda kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, membawa ribuan kayu gelondongan yang kemudian memporak-porandakan desa Garoga. Terjangan banjir pada 24 November 2025 itu menghilangkan puluhan rumah warga dan menewaskan banyak penduduk, sementara sejumlah lainnya masih dilaporkan hilang. Hingga saat ini permukiman yang sebelumnya berada di kiri dan kanan wilayah Jalinsum berubah total menjadi hamparan kayu gelondongan. Desa yang semula hijau kini tersisa hanya puing-puing dan tumpukan batang kayu di setiap sudut. Sebelum banjir, Sungai Garoga memiliki dua aliran yang disebut warga sebagai Sungai Garoga I dan Sungai Garoga II. Desa Garoga berada di tengah-tengah kedua aliran itu sehingga posisinya lebih rendah dibanding jalan raya. Pada malam hari, debit air sungai mulai naik hingga ke jalan dan dini hari berikutnya air masuk ke rumah warga. Meski sempat surut pada pagi hari, air kembali naik beberapa jam kemudian dan mencapai ketinggian sedada orang dewasa. Saat debit meningkat, banjir membawa ribuan kayu gelondongan dari hulu sungai sehingga aliran air yang semula lancar di bawah dua jembatan mendadak tersumbat. Akibatnya, sebanyak 240 kepala keluarga yang tinggal sekitar 500 meter dari sungai kemudian tersapu aliran banjir beserta material kayu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir bandang yang membentuk aliran sungai baru di Tapanuli Selatan, Kamis 4 Desember. Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung perubahan drastis kontur wilayah serta mendengar laporan warga mengenai puluhan rumah yang rusak akibat pergeseran arus sungai. Terjepit banjir bandang Megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Penampakan ribuan kayu gelondongan terbawa banjir bandang dan memicu fenomena layaknya tsunami kayu yang meluluhlantakkan sebuah desa di perbatasan Tapanuli Selatan. Peristiwa mengerikan ini membuat permukiman warga hilang seketika akibat terjangan arus deras dan material kayu. Sebagai informasi, banjir bandang yang melanda kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, membawa ribuan kayu gelondongan yang kemudian memporak-porandakan desa Garoga. Terjangan banjir pada 24 November 2025 itu menghilangkan puluhan rumah warga dan menewaskan banyak penduduk, sementara sejumlah lainnya masih dilaporkan hilang. Hingga saat ini permukiman yang sebelumnya berada di kiri dan kanan wilayah Jalinsum berubah total menjadi hamparan kayu gelondongan. Desa yang semula hijau kini tersisa hanya puing-puing dan tumpukan batang kayu di setiap sudut. Sebelum banjir, Sungai Garoga memiliki dua aliran yang disebut warga sebagai Sungai Garoga I dan Sungai Garoga II. Desa Garoga berada di tengah-tengah kedua aliran itu sehingga posisinya lebih rendah dibanding jalan raya. Pada malam hari, debit air sungai mulai naik hingga ke jalan dan dini hari berikutnya air masuk ke rumah warga. Meski sempat surut pada pagi hari,
Air kembali naik beberapa jam kemudian dan mencapai ketinggian sedada orang dewasa. Saat debit meningkat, banjir membawa ribuan kayu gelondongan dari hulu sungai sehingga aliran air yang semula lancar di bawah 2 jembatan mendadak tersumbat. Akibatnya, sebanyak 240 kepala keluarga yang tinggal sekitar 500 meter dari sungai kemudian tersapu aliran banjir beserta material kayu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir bandang yang membentuk aliran sungai baru di Tapanuli Selatan, Kamis 4 Desember. Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung perubahan drastis kontur wilayah serta mendengar laporan warga mengenai puluhan rumah yang rusak akibat pergeseran arus sungai.